Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian. Hari ini 11 April 2020. Mungkin kita pernah mendengarkan berita tentang penolakan pemakaman jenazah korban virus corona. Entah apa yang menjadi alasan warga menolak jenazah korban corona itu dimakamkan di tempat tertentu, tetapi yang jelasnya bahwa ada ketakutan, ada kecemasan ketika jenazah itu dimakamkan di situ, kemudian nanti akan dapat menyebarkan virus kemana-mana. Nah, hari ini kita dalam masa penantian kebangkitan Tuhan. Ada yang unik dengan makam Yesus ketika ia telah dikuburkan. Kuburnya dijaga oleh karena perkataan Yesus sendiri bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Mari kita membaca kitab Injil Matius pasal 27. Injil Matius pasal 27 kita baca ayat 62 sampai 66. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka mematerai kubur itu dan menjaganya. Ada ketakutan, ada kepanikan para imam Farisi tentang perkataan Yesus bahwa setelah ia mati, ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Kecemasan ini membuat mereka tidak tenang, lalu mereka menghadap Pilatus untuk menjaga kubur itu. Ada 2 hal Bapak Ibu Saudara yang kemungkinan ada di benak mereka. Satu, diungkapkannya dalam pembacaan kita, yaitu jangan sampai nanti ketika Yesus betul-betul bangkit, maka dia akan menggeser posisi mereka sebagai panutan di dalam hidup keagamaan mereka. Dan yang kedua, mungkin Yesus tidak akan bangkit, tetapi para murid-muridnya akan datang mencuri jenazahnya, lalu menyebarkan berita bahwa dia telah bangkit. Sehingga kubur Yesus dijaga. Bapak Ibu Saudara, seberapa besar juga keraguan kita tentang kondisi, tentang situasi yang kita alami pada saat ini? Apakah keraguan dan ketakutan kita tidak berlebihan dan akhirnya membuat kita melakukan tindakan-tindakan yang di luar kemanusiaan? Menolak jenazah korban coronavirus untuk dimakamkan di suatu tempat. Menurut saya, itu adalah salah satu bentuk kecemasan yang berlebihan. Karena itu, yang patut kita pahami bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Tuhan. Tidak sehelai rambut kita pun akan jatuh dari kepala kita tanpa kehendak dan pernyataan Tuhan sendiri. Oleh karena itu, hindari kepanikan dan keraguan, tapi yakinlah bahwa
Tuhan akan menjaga dan melindungi kita. Keraguan yang berlebihan akan membuat kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak rasional, tetapi hanya melakukan tindakan-tindakan yang menurut kita terbaik bagi kita, kendati pun orang lain yang menjadi korbannya. Mari kita yakin bahwa sebagai orang percaya, Tuhan akan menjaga, Tuhan akan melindungi, sebagaimana keyakinan kita kepada perkataan Tuhan Yesus ketika Ia akan ditangkap dan disalibkan, bahwa pada hari yang ketiga Ia akan bangkit. Dan perkataannya itu benar, pada hari yang ketiga nanti Dia akan bangkit. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari hindari kepanikan dan kecemasan yang berlebihan, supaya kita tidak bertindak hanya berdasarkan ketakutan dan kecemasan kita, tetapi kita bertindak atas dasar keyakinan dan pengharapan kita yang senantiasa tertuju kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau terus menyertai dan memelihara kehidupan kami. Hari ini kami dalam masa penantian kebangkitan Tuhan Yesus, setelah kemarin kami merayakan kematiannya. Jangan biarkan kami, Tuhan, hidup dalam keraguan dan kecemasan yang berlebihan, sehingga melahirkan tindakan-tindakan yang irasional, seperti menolak pemakaman jenazah korban virus corona di tempat-tempat tertentu. Karena kami percaya bahwa Tuhan pasti telah memberikan dan merencanakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Karena itu, jangan biarkan kami hidup dalam keraguan dan kecemasan yang berlebihan, tapi biarlah kami hidup di dalam iman dan pengharapan kepadamu. Jauhkan pemikiran-pemikiran negatif dalam kehidupan kami. Biarlah kami berpikir selalu ke dalam kehidupan bersama untuk kebaikan dan kedamaian kehidupan kami bersama. Jaga dan lindungi setiap mereka yang menyaksikan renungan ini. Jauhkan mereka dari keraguan dan kecemasan yang berlebihan, sehingga dalam menghadapi pergumulan ini, kami semua dan semua yang menyaksikan perenungan ini hanya mengandalkan Tuhan saja. Tuhan, tetap sertai pemerintah kami. Pakailah mereka sebagai alat-Mu untuk dapat membawa kami keluar dari pergumulan ini. Para medis dan para ahli tetap juga kami doakan, mampukan mereka, berikan hikmat, berikan pengetahuan, agar di waktu di mana Tuhan berkenan, perawatan dan pengobatan untuk penyakit ini dapat segera mereka temukan, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam ketakutan dan kecemasan. Yang sakit, yang berduka, yang beban berat, kami percaya Tuhan menyertai masing-masing mereka, sehingga apapun itu keadaan dan pergumulan kehidupan yang mereka alami saat ini, Tuhan memberi pertolongan. Ini pengharapan kami, Tuhan. Ini permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.